Intan Widiati. Hadir Pak. Eci Nurahma. Hadir Pak. Adisti. Hadir Pak. Baik, kalian tahu hari ini mau belajar apa? Laporan observasi Pak. Sebelumnya udah pernah dengar belum apa itu teks observasi? Bapak. Ada yang bisa bantu menjawab Bapak apa itu teks observasi? Teks yang berisi informasi faktual Pak. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan saja dulu. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mempresentasikan laporan hasil observasi. Nah, di sini salah satu hal yang penting saat melakukan presentasi adalah mengatur intonasi. Penggunaan intonasi dapat yang tepat akan membuat presentasi kalian menjadi lebih menarik. Intonasi adalah lagu kalimat atau tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu pada suatu kalimat. Intonasi berbicara ketika presentasi penting untuk diperhatikan. Jelas tidaknya kalimat yang diucapkan sangat berpengaruh pada audiensi dalam pemahaman pesan mereka terima. Jadi maksudnya di sini ketika kalian mempresentasikan atau menyampaikan sesuatu kepada audiens, lebih baiknya kalian secara pelan-pelan, perlahan-lahan, agar audiens itu mengerti itu apa maksudnya kita sampaikan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatur intonasi saat presentasi. Di sini ada 4 ya teman-teman. Boleh kalian salah satu membacakan cara mengatur? Silakan. Cara mengatur interaksi saat presentasi. Yang pertama, gunakan suara lantang untuk menegaskan suatu hal yang penting dan harus diingat oleh audiens. Yang kedua, gunakan tempo berbicara yang lambat untuk menyampaikan sebuah poin penting pada presentasi. Sebaliknya, gunakan tempo berbicara yang cepat untuk menyampaikan suatu hal yang memang bukan hal penting, seperti cerita atau sekedar presentasi kepada audiens. Yang ketiga, tinggikan suara kalian ketika menyapa audiensi pada awal presentasi. Sebaliknya, rendah suaramu saat menjelaskan isi presentasi. Namun, kalian harus mengatur agar suara kalian tidak terlalu rendah hingga tidak dapat terdengar oleh audiensi. Akan tetapi, tidak terlalu tinggi hingga mengganggu pendengaran audiensi. Dan yang terakhir, gunakan perasaan atau emosi sesuai dengan kalimat yang kalian ucapkan. Beri aku sebuah kalimat. Nah, jadi yang pertama ada gunakan suara lantang untuk menegaskan suatu hal yang penting didengar oleh audiensi. Nah, mengapa begini? Karena belum tentu ya audiensi itu mendengar apa yang kita ucapkan dari jarak jauh, apalagi yang berada di belakang, walaupun kita menggunakan mikrofon. Selanjutnya, gunakan tempo berbicara yang lambat untuk menyampaikan sebuah poin penting pada presentasi. Sebaliknya, gunakan tempo berbicara yang cepat untuk menyampaikan sesuatu hal yang bukan hal penting, seperti cerita atau hanya sekadar basa-basi kepada audiensi. Mengapa demikian? Karena sejatinya presentasi itu adalah menyampaikan hal-hal yang terpenting saja ya teman-teman. Nah, cerita itu buat mengalihkan agar kita tetap kembali fokus dan tidak bosan. Lalu yang ketiga, tinggikan suara kalian ketika menyapa audiensi pada awal presentasi. Sebaliknya, rendahkan suaramu saat menjelaskan isi presentasi. Namun kalian harus mengatur agar suara kalian tidak terlalu rendah hingga tidak dapat terdengar oleh audiensi, akan tetapi tidak terlalu tinggi hingga mengganggu pendengaran audiensi. Lalu yang keempat, gunakan perasaan atau emosi sesuai dengan kalimat yang kalian ucapkan. Nah, maksudnya di sini ketika ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kata yang berlebihan, kita harus mengatur nada teman-teman agar audiensi juga tidak kaget gitu. Apa maksudnya kita gitu? Dikiranya kita nanti lagi marah ataupun lagi sebaiknya gitu, sebaliknya. Nah, di sini Bapak ada gambar ya teman-teman, nanti boleh salah satu dari kalian mempresentasikan apa yang telah Bapak kasih gambarnya. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, di depan ada logo Garuda, lambang Pancasila teman-teman.
kasih yang telah berpartisipasi untuk pelajaran hari ini. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penilaian keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil atas nama Muzaffar Arfi. Poin pertama, keterampilan memusatkan perhatian. Di dalamnya dapat merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal, merumuskan masalah dan membuat rangkuman bertahap cukup baik. Poin kedua, memperjelas masalah atau urutan pendapat seperti memparafrase, merangkum, menggali, dan juga menguraikan secara detail sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, menganalisis pandangan siswa terdiri dari menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, meneliti alasannya seperti apa juga sudah dilakukan dengan baik. Meningkatkan urutan siswa, di dalamnya terdapat menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan memberi dukungan juga sudah dilakukan dengan baik. Poin kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi seperti meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, menghentikan atau melarang monopoli cukup baik. Poin terakhir yaitu menutup diskusi. Di dalamnya terdapat meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, dan juga menilai cukup baik. Sekian, terima kasih.